Pembuatan kapal itu rumit dan membangun kapal berkinerja tinggi sangatlah sulit. Tetapi, satu aturan dasar yang bahkan orang awam pun mengerti adalah bahwa tujuan kapal adalah untuk mengangkut penumpang atau kargo melintasi perairan tanpa tenggelam, atau mungkin pergi meledakkan sesuatu. Tapi justru bagian terakhir itulah, yaitu tanpa tenggelam, bukan bagian meledakannya, yang sangat dilanggar oleh RP Flip, yang merupakan satu-satunya kapal yang sengaja dibuat untuk tenggelam sendiri. Awalnya dirancang untuk membantu penelitian Angkatan Laut selama Perang Dingin, Flip telah beroperasi sejak awal tahun 1960-an. Kapal ini tetap menjadi satu-satunya kapal yang tercatat bisa tenggelam dan muncul kembali. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi lebih dari 300 kali kurasa. Persetan denganmu, Titanic. Flip adalah perwujudan nyata dari ungkapan, seharusnya ini tidak bisa bekerja, tapi nyatanya bisa. Dan satu-satunya hal yang lebih aneh dari sejarahnya adalah desainnya. Sekarang di tengah Perang Dingin, Amerika Serikat ingin memecahkan sebuah masalah yang sangat spesifik. Bagaimana cara meluncurkan rudal nuklir yang dibawa kapal selam tanpa membocorkan posisi kapal selam itu sendiri? Jawabannya langsung terlihat jelas. Yang perlu Anda lakukan hanyalah meluncurkannya dari bawah permukaan laut. Dengan begitu, kapal selam tidak perlu muncul ke permukaan, dan musuh tidak bisa mengetahui lokasi pasti peluncuran rudal tersebut. Ini disebut proyek Subroc, dan hanya ada satu masalah dengan proyek ini. Fluktuasi amplitudo pada gelombang suara bawah laut yang disebabkan oleh dasar laut yang miring sangat kurang dipahami. Jika sebuah kapal selam Soviet menembakkan rudal dari permukaan atau bahkan dari bawah permukaan, kapal selam Amerika pada saat itu tidak akan bisa menemukan lokasi kapal selam musuh secara tepat karena fluktuasi ini. Kapal Flip adalah solusi untuk masalah itu, tetapi tidak sesederhana seseorang di kantor penelitian Angkatan Laut berkata, "Hei teman-teman, kenapa kita tidak mendanai kapal yang akan melakukan satu hal yang seharusnya tidak dilakukan kapal dan menggunakannya untuk penelitian?" Tentu saja, ide pertama adalah menggunakan kapal atau kapal selam yang sudah ada untuk melakukan penelitian. Tetapi ini tidak memungkinkan karena baik kapal maupun kapal selam akan bergoyang dan terombang-ambing di perairan terbuka. Kapal selam USS Barr awalnya digunakan untuk penelitian, tetapi segera menjadi jelas bahwa kapal itu tidak cocok untuk pekerjaan tersebut. Kapal itu memiliki boom sepanjang 100 kaki, tetapi tidak bisa mendapatkan referensi arah pada kedalaman 300 kaki karena gelombang terlalu banyak menggerakkan kapal selam tersebut. Sederhananya, sulit untuk mendapatkan arah suara yang akurat jika Anda tidak benar-benar stabil. Saat mencoba mencari tahu jenis platform apa yang harus dibangun, Dr. Alan Feiner, seorang ilmuwan yang bekerja dengan Angkatan Laut saat itu, mencatat bahwa MOP mengapung dengan sangat stabil di air yang bergelombang. Jadi, bagaimana jika Anda membuat MOP yang sangat besar dengan instrumen penelitian di dalamnya dan membaliknya? Dan begitulah RP Flip lahir. Persyaratan awalnya sangat ambisius. Kapal baru tersebut harus memiliki syarat 300 kaki yang memungkinkan pemasangan hidrofon, yaitu mikrofon bawah air, dan kapal tersebut harus sangat tenang agar tidak mengganggu hidrofon. Bagian kapal yang dapat tenggelam harus memiliki kekakuan torsi yang tinggi, dan bagian permukaan harus dilengkapi dengan laboratorium elektronik. Di atas semua itu, kapal tersebut harus memenuhi satu persyaratan utama, menenggelamkan dirinya sendiri dengan sengaja tanpa membunuh semua orang di dalamnya. RP Flip adalah singkatan dari Research Platform Floating Instrument Platform, dan kapal ini memenuhi persyaratan dengan sempurna. Kunci dari kemampuan anehnya adalah daya apung. Flip harus sangat mengapung sehingga secara harfiah tidak bisa tenggelam. Dan cara Gunderson Brothers Engineering, perusahaan yang membangunnya, memecahkan masalah ini adalah dengan memotong semua bagian di bawah haluan dan memasang pelampung spar yang sangat panjang ke kapal. Inilah sebabnya, jika dilihat dari atas, kapal ini tampak seperti perpaduan antara kapal dan kapal selam, atau seperti ular laut mekanik dengan kepala yang sangat besar jika Anda sedikit lebih kreatif. Prinsip daya apung sebenarnya cukup sederhana. Selama suatu benda memiliki rata-rata kerapatan yang lebih kecil daripada cairan di sekitarnya, benda itu tidak akan tenggelam. Salam untuk Archimedes. Jenis pelampung yang dipasang pada Flip adalah pelampung spar. Pelampung spar adalah pelampung yang tipis dan panjang yang mengapung secara tegak. Dan kategori ini sangat ideal untuk kapal karena dirancang agar sangat stabil meskipun ada gerakan ombak laut. Itulah sebabnya pelampung ini dulu dan masih menjadi pelampung andalan untuk penelitian oseanografi. Pelampung spar pada Arp Flip sebenarnya adalah yang terpanjang di dunia. Seluruh kapal berukuran 355 kaki atau 108 meter dan pelampungnya sendiri memiliki panjang 315 kaki atau 96 meter dari total panjang kapal. Sebagai perbandingan, sebagian besar pelampung spar oseanografi di lautan hanya beberapa meter panjangnya. Pelampung itu sendiri berbentuk meruncing, diameternya 6,5 meter di buritan dan menyempit ke arah haluan menjadi 4 meter.
Desain yang meruncing membuat seluruh kapal menjadi kurang responsif terhadap gelombang. Kapal ini hanya akan bergerak kurang dari 1 meter secara vertikal saat menghadapi gelombang setinggi 10 meter. Salah satu insinyur dan awak asli, Ed Childers, mengenang bahwa kapal itu sangat stabil, bahkan di laut yang bergelombang tinggi. Dia bisa minum kopi bersama rekan-rekannya di dek atas saat gelombang setinggi 6 meter menghantam kapal. Dan platformnya terasa stabil seperti pulau sungguhan, yang menurut saya sangat keren. Tantangan membangun sesuatu yang seharusnya bisa berputar 90 derajat dan tetap terendam selama sekitar sebulan adalah Anda harus memastikan semuanya tetap berfungsi selama proses rotasi itu. Setiap generator, instrumen penelitian, tangki air, toilet, tempat tidur, rel, kepala shower, pintu kulkas, benar-benar apapun yang bisa Anda bayangkan, semuanya harus dirancang dengan mempertimbangkan rotasi. Semuanya harus memiliki 2 fungsi, dan itu bukan berarti 2 peran, tapi 2 sudut penggunaan. Karena hal ini, Tour de Flip sangat mirip dengan rumah karnaval aneh itu. Pintu-pintu dipasang di lantai maupun di dinding. Jendela bulat ada di langit-langit, dan banyak benda memiliki dudukan yang bisa diputar. Untuk memaksimalkan daya apung, semua alat pendorong telah dihilangkan dari kapal. Meskipun Flip memiliki 3 generator, 200 tenaga kuda, dan 1 generator tambahan berkekuatan 54 tenaga kuda, tujuan mereka hanya untuk memberi daya pada peralatan penelitian dan tempat tinggal. Kapal ini tidak memiliki baling-baling dan harus ditarik ke posisinya sebelum penelitian dimulai. Aspek terpenting dari kapal ini, setidaknya dalam hal kemampuannya untuk membalik, adalah tangki pemberat. Tanpa itu, kapal ini tidak akan bisa melakukan fungsinya, bukan? Setelah Flip ditarik ke lokasi yang diinginkan, para ilmuwan di atas kapal menyiapkan instrumen penelitian. Beberapa di antaranya dipasang di bagian luar pelampung spar, sementara yang lain berada di dalam sesuai kebutuhan mereka. Mereka kemudian memberikan izin kepada kru kapal dan proses pembalikan pun dimulai. Dibutuhkan waktu tidak lebih dari setengah jam bagi kapal untuk berubah dari posisi horizontal ke vertikal. Dan inilah yang membuat kapal ini unik. Dalam waktu hanya 30 menit, draftnya berubah dari sedikit di bawah 13 kaki atau 4 meter menjadi 300 kaki atau 91,4 meter. Kapal ini melakukan hal tersebut dengan mengandalkan tangki pemberat dan jumlahnya sangat banyak. Kru membuka katup dan membiarkan tangki-tangki tersebut dipenuhi sekitar 700 ton air laut. Pengisian air dimulai dari buritan, lalu berkat berat air tersebut, bagian pelampung itu kehilangan daya apungnya dan mulai tenggelam serta berputar ke bawah. Bagian demi bagian, tangki pemberat diisi menuju haluan dan udara didorong keluar. Setiap kali satu tangki penuh, buritan kapal berayun ke dasar laut dan haluannya mengarah ke matahari. Pelampung itu berubah menjadi tiang seberat kurang lebih 700 ton, menjaga kapal tetap stabil. Dan sejak saat itu, para ilmuwan bebas melakukan pekerjaan mereka. Flip dapat menampung 16 orang, hanya 5 diantaranya yang merupakan awak kapal. Sisanya adalah ilmuwan. Dalam konfigurasi ini, kapal ini dapat bertahan di laut selama sekitar 35 hari. Kapal ini dilengkapi dengan tangki air tawar berkapasitas 1.500 galon dan alat membuat air reverse osmosis dengan kapasitas 31 galon per jam. Meskipun kapal ini sangat stabil, tetap saja ada batasannya. Ed Childers menceritakan sebuah kisah tentang sebuah ekspedisi pada tahun 1969 di dekat Hawaii, yang merupakan pertama kalinya Flip benar-benar diuji. Sebuah badai kuat yang berjarak sekitar 2.400 km menghasilkan gelombang setinggi 25 meter atau 82 kaki. Astaga! Ini adalah pertama kalinya kapal Flip diuji oleh laut sedemikian rupa. Dan kru harus naik ke platform paling atas kapal karena itu satu-satunya titik pengamatan yang tidak tersentuh oleh gelombang. Mereka dengan cepat kehilangan daya listrik dan sebuah kotak besar berisi makanan. Tidak butuh waktu lama bagi kapten untuk menyadari bahwa bahkan daya apung Flip yang perkasa pun bisa terancam jika gelombang naik terlalu tinggi. Mereka memutuskan untuk dievakuasi ke kapal yang telah menarik Flip ke titik penelitian karena takut tenggelam. Tetapi untungnya gelombang tidak naik lebih tinggi dari yang mereka lihat hari itu dan kapal tersebut tetap tidak tenggelam hingga hari ini. Setidaknya jika kita berbicara tentang kapal yang memang dirancang untuk tidak tenggelam. Namun, ini adalah contoh ekstrim dari spektrum kekasaran gelombang. Flip sebenarnya lebih stabil dibandingkan kapal lain karena sebagian besar masanya, yaitu tangki pemberat yang diisi air, berada di bawah permukaan gelombang. Nuc Linan, seorang ahli oseanografi yang mengoperasikan Flip, mengatakan bahwa kru seringkali merasa santai di tengah badai dan menertawakan kapal-kapal lain yang dihantam angin dan gelombang. Para insinyur menemukan cara lain untuk meningkatkan stabilitas Flip dan sekali lagi, semuanya kembali pada fisika sederhana. Flip akan melepaskan 3 kaki bawah air, yang sebenarnya adalah rantai jangkar seberat 10 ton, masing-masing dikepang dengan tali nilon, mampu menahan tekanan hingga 32.000 kg. Untuk menahan tekanan sebesar itu, tali tersebut harus sangat tebal,
Dan tali-tali khusus ini berdiameter 3,8 cm atau 1,5 inci. Meskipun trik ini berhasil sebagian besar waktu dan hanya menambah stabilitas, pada satu ekspedisi di Teluk Meksiko, arus kuat menarik rantai pertama dan membuat flip miring pada sudut 45 derajat. Ini mungkin adalah saat paling dekat di mana flip hampir tenggelam tanpa disengaja. Karena arus bawah laut berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh gelombang sungguhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kapten kapal terpaksa naik ke perahu kecil dan memotong tali nilon yang menahan rantai jangkar tetap bersama. Para ilmuwan dan kru biasanya tetap berada di kapal selama sekitar 1 bulan. Dan ketika tiba waktunya untuk berkemas dan pergi, Flip akan menggunakan udara bertekanan untuk memaksa air laut keluar dari tangki. Proses ini dilakukan secara terbalik, dimulai dari tangki yang paling dekat dengan haluan dan mengosongkan tangki buritan terakhir. Urutan yang benar sangatlah penting. Menurut John Hildebrand, seorang profesor oseanografi yang bekerja di Flip, jika kapten mengisi tangki pemberat dengan urutan yang salah, kapal tersebut alih-alih berubah dari posisi horizontal ke vertikal, justru akan mulai berputar di sekitar porosnya sendiri karena gaya yang diciptakan oleh daya apung mencoba mengangkat kapal ke permukaan, tetapi tidak bisa. Setelah kembali ke posisi horizontal, Flip akan ditarik pulang dan mulai bersiap untuk misi berikutnya. Meskipun paling dikenal karena kemampuannya untuk menenggelamkan diri sendiri, Flip sebenarnya cukup penting di kalangan oseanografi. Flip dilengkapi dengan 2 laboratorium dan sangat fleksibel dalam hal peralatan eksternal, memungkinkan sensor dipasang hampir dengan cara apapun yang diinginkan para ilmuwan. Selain itu, Flip dilengkapi dengan 3 lengan untuk menurunkan peralatan, masing-masing sepanjang 18 meter atau 60 kaki, memungkinkan para ilmuwan menempatkan peralatan sesuai keinginan mereka, dan mereka bahkan bisa memasangnya ke lambung kapal saat masih terendam. Pekerjaan terpenting yang dilakukan Flip tentu saja adalah untuk program Subrock yang telah disebutkan sebelumnya. Proyektil nuklir yang dirancang untuk program Subrock akan diluncurkan dari bawah permukaan, menembus permukaan, dan terbang dengan lintasan balistik. Pada suatu titik selama penerbangan, proyektil itu akan jatuh kembali ke air di dekat posisi yang diduga sebagai lokasi kapal selam musuh dan meledak. Proyektil ini tidak memerlukan hantaman langsung untuk menghancurkan kapal selam musuh, tetapi tetap membutuhkan perkiraan kasar arah dan jarak. Flip sangat berperan penting dalam mencari cara untuk melakukan hal ini. Para ilmuwan di atas kapal memasang laser dan menemukan objek-objek pemancar suara yang telah dipasang sebelumnya di bawah permukaan air. Fakta bahwa Flip sangat stabil membuat perbedaan antara kegagalan dan keberhasilan dalam pengujian tersebut. Ada juga gangguan kecil akibat suara. Flip tidak memiliki sistem propulsi dan generator yang digunakan untuk memberi daya pada instrumen di kapal diisolasi dan ditempatkan di haluan jauh di atas garis air. Laser yang digunakan untuk mengukur jarak dipasang di boom yang cukup jauh dari instrumen pengukuran untuk meminimalkan gangguan. Hasil dari eksperimen ini sangat menakjubkan pada saat itu. Tim ilmuwan Flip berhasil mempelajari fisika proses volume di lautan dan atmosfer dekat permukaan laut, tepat di bawah area gangguan menggunakan sonar Doppler, yang mendukung rentang frekuensi antara 75 hingga 200 kHz. Ini sangat penting karena sonar Doppler telah digunakan selama bertahun-tahun untuk navigasi bawah air. Ini adalah jenis alat yang biasa ditemukan di kapal selam. Setelah melengkapi Flip dengan sonar Doppler, tim ilmuwan mampu mempelajari pergerakan gelombang dalam 1 km kubik dengan tingkat presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka berhasil mengukur pergerakan lautan dengan akurasi 1 cm per detik, semuanya dalam jangkauan 20 meter dari sonar. Temuan ini membuat kemajuan besar dalam kemampuan deteksi jarak bawah air Angkatan Laut Amerika Serikat, yang merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi kapal selam pada saat itu. Selain hanya mencari cara untuk menemukan seseorang yang ingin dibunuh dengan lebih akurat, Flip juga membantu dengan penemuan-penemuan lainnya. John Hildebrand mengenang bahwa ada sebuah tangga di puncak kapal yang memungkinkan kru untuk memanjat hingga ketinggian 30 meter atau 100 kaki di atas permukaan air, memberikan mereka pandangan yang tidak terhalang. Hal ini paling penting untuk eksperimen sonar mereka, tetapi segera berubah menjadi stasiun pengamatan paus. Hildebrand mengatakan bahwa tidak ada tempat lain dan tidak ada kapal lain di dunia yang dapat menawarkan koordinasi seperti ini dalam identifikasi spesies, perekaman suara paus, dan pengamatan perilaku. Dengan hanya duduk di puncak Flip, kru mengamati ritual kawin paus biru dan paus sirip, serta cara mereka menggunakan nyanyian dalam proses merayu. Flip juga sangat berperan dalam salah satu ekspedisi terbaru yang berfokus pada studi tentang bagaimana udara dan laut saling bertukar gas dan aerosol. Temuan-temuan ini memiliki nilai penting bagi militer dan meteorologi karena meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana sinar radar melintas di permukaan air dan bagaimana badai terbentuk. Ahli meteorologi King Wang mengatakan bahwa tidak ada platform lain yang dapat memungkinkan penelitian yang dilakukan timnya.
Berkat bentuk silinder sempit milik Flip, udara dan air mengalir dengan lancar di sekitarnya sehingga memungkinkan pengukuran yang lebih akurat. Platform ini sekali lagi dipuji karena sangat tenang berkat tidak adanya mesin. Selain temuan-temuan penting ini, Flip juga digunakan untuk penelitian jangka panjang di dekat Alaska dan Hawaii untuk mempelajari pembentukan gelombang saat badai. Flip mengamati turbulensi dan struktur termal di Samudra Pasifik, melakukan belasan penelitian tentang gelombang dan korelasi antara suhu dan gelombang suara, serta mengamati transfer energi antara lautan dan atmosfer. Dengan semua itu, Flip mendapatkan reputasi yang cukup baik di kalangan oseanografi. Namun, masa pensiun mulai menghampiri pada tahun 1990-an. Sekarang, Flip memiliki beberapa keterbatasan strategis yang hampir membuatnya pensiun dini menjelang akhir abad ke-20. Salah satunya, Flip tidak bisa digunakan terlalu jauh ke utara. Angkatan Laut AS ingin melakukan penelitian di Arktik, tetapi para insinyur Flip memperingatkan agar tidak melakukannya karena kapal tersebut rentan terhadap gelombang dengan periode lebih dari 17 detik. Interval gelombang dalam rentang itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan, membuat kapal tidak seirama dengan gelombang, dan itu bisa menyebabkan kapal tenggelam ke bawah permukaan. Arktik dikenal dengan gelombang yang lebih tinggi dengan periode yang lebih panjang, dan itu langsung mendiskualifikasi Flip untuk berlayar ke utara jauh. Alasan lain kapal ini harus menghindari Arktik adalah baja yang digunakan untuk membangunnya. Baja berkekuatan tinggi. 4140 memiliki performa yang buruk pada suhu rendah. Karena hal ini, lembaga Scripps yang mengoperasikan Flip di bawah komando Angkatan Laut mempertimbangkan untuk mendanai Flip 2 yang akan meningkatkan segala aspek dari versi aslinya. Namun, ide ini tidak pernah terwujud. Flip tetap beroperasi hingga tahun 2017, ketika melakukan misi terakhirnya yang tampaknya menjadi penutup. Ironisnya, setelah itu Flip dibekukan. Dan setelah pengurangan dana pasca COVID, diputuskan untuk membesituakan kapal tersebut. Menurut Rob Sperry, yang mengawasi program kapal untuk kantor penelitian Angkatan Laut saat itu, akan membutuhkan sekitar $8 juta untuk membuat kapal tersebut dapat digunakan selama 1 dekade lagi. Dan uang itu bisa digunakan dengan lebih baik di tempat lain. Angkatan Laut mengirim kapal tersebut ke galangan kapal di Meksiko untuk dibongkar. Dan sepertinya nasib kapal itu sudah ditentukan sampai Deep turun tangan. Perusahaan yang berbasis di Inggris ini berspesialisasi dalam penelitian bawah laut dan bertujuan menciptakan habitat bawah laut yang mirip dengan Stasiun Luar Angkasa Internasional. Jadi, tidak sulit untuk melihat mengapa mereka tertarik dengan Flip. Sebenarnya ada ide di Deep untuk membangun versi modern dari Flip, tetapi ketika mereka melihat kapal aslinya akan dibongkar, mereka memutuskan untuk membelinya dan membawanya ke Prancis, di mana kapal itu saat ini sedang diperbaiki dan dimodernisasi. Secara puitis, Deep melakukan manuver bisnis yang setara dengan manuver khas Flip. Tepat ketika semua orang mengira kapal itu akan tenggelam, mereka mengisi tangki pemberat metaforis dengan udara dan menarik kapal itu ke permukaan. Flip baru ini akan dilengkapi dengan laboratorium yang lebih besar, sensor dan instrumen penelitian yang baru dan lebih baik, dan kabarnya akan digunakan untuk meluncurkan kendaraan bawah laut. Flip itu sendiri rencananya akan diluncurkan kembali pada suatu waktu di tahun 2026. Lolos dari kematian melalui modernisasi dan tetap memegang gelarnya sebagai kapal paling aneh yang pernah berlayar di 7 lautan. Terima kasih telah menonton.